قصصناهم عليك من قبل وإن لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Setelah disimak ayat 163 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau. Siapa engkau di sini? Inna wahayna ilaika. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna wahayna ilaika ayyuha ya khairul khalq ya asyrafal khalq. Ini bagus sekali apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Setiap kali ada domir anta, itu beliau tidak mengatakan ya Muhammad. Ya. Kalau nasir lain ya Muhammad, nggak apa-apa, sah saja. Tapi kalau beliau mengatakannya ya asyrafal khalq, ya khairul khalq. Dan ini benar, dalam hal ini beliau benar, bahkan bisa saya katakan secara pribadi itu lebih tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil dalam Al-Qur'an ya Muhammad. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Ya Musa, ya Isa, tapi kalau Rasulullah SAW dipanggilnya ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul dan seterusnya. Enggak ada ayat ya Muhammad. Enggak ada. Tapi kalau ya Isa, ya semua nabi, ya Adam, ya Ibrahim, Arid Anhad dan seterusnya. Itulah lebih tepat barangkali apa yang, tapi tidak mengapa. Sungguh kami mewahyukan kepada engkau wahai manusia yang paling mulia, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi sesudah beliau. Di sini disebutkan Nabi Nuh secara khusus, ya. Kenapa nih? Ya, Rasul pertama ya dalam matan Sulh Tsalatsa, awal Rasul Nuh alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh, Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi pertama Nabi Adam, Rasul pertama Rasul yaitu Nabi Nuh. Rasul pertama Rasul. Dan Rasul dan Nabi ini yang benar adalah berbeda. Jelas sekali di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa sebelum tidur. Allahumma inni alja'tullah ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika dan seterusnya. Kemudian di situ wa amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Bunyi doanya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kemudian sahabat yang diajari Nabi mentasmi hafalannya. Nah, ini sunnah mentasmi hafalan. Mentasmi hafalan doa. Beliau ulang doanya. Nah, kemudian sampai di tempat tadi diganti amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Menurut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak gitu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Di sinilah satu dari sekian bukti bahwasanya Nabi dan Rasul berbeda. Ya. Juga dalil hadis ini menjadi dalil kalau doa tidak boleh diganti-ganti. Kalau doa yang ma'tsur, doa teksnya dari Nabi SAW ini nggak boleh diganti-ganti. Kalau doa dari sendiri boleh, doa bikin sendiri boleh, ya. Doa bikin sendiri boleh. Tapi kalau doa dari Nabi misalnya, apalagi dalam ibadah-ibadah mahdhah, seperti doa sholat bisa nggak dimodif? Subhana rabbiyal apa ya, Pak? Rabbiyal kabir. Subhana rabbiyal alim. Boleh? Enggak boleh. Kemudian dalil lagi bahwasanya Nabi dan Rasul itu berbeda adalah surat Al-Hajj. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj surat 22 ayat 52. Surat 22 ayat 52. Tolong dibuka nih. Surat 22 ayat 50. Ini dalil terbesar. Ya. Di antara dalil terbesarnya ini, cuma ini yang paling jelas banget. Dan ini ada di Al-Qur'an. Kalau tadi kan hadis. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fansakhallahu ma yulqi syaitanu." Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dalilnya di sini mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai manusia yang paling mulia." Dari rasul, tidak juga dari nabi. Sementara kaidah besar gimana? Hukum asalnya al-atfu yaqtadi at-taghyir. Hukum asalnya ataf itu kalau di ataf berarti berbeda. Rasulullah berbeda.
Pun seandainya tidak dianggap berbeda, maka masuk ke kaidah balaghah lainnya, yaitu menyebutan sebagian dari seluruh. Ya, jadi terkadang dalam bahasa Arab itu ada balaghah, ada kaidah keindahan bahasa sendiri. Jadi kita nyebutin sekelompok, kemudian kita sebutin lagi setelahnya atau sebelumnya bagian dari kelompok tersebut. Ini saya ulangi ya. Jadi kita nyebutin kelompok, suatu himpunan besar. Kemudian kita sebutkan setelahnya ini sebagian dari himpunan tersebut, atau kita sebutkan sebelumnya. Misal Allah berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bin rabbihim min kulli amr. Turun pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat, waruhu, dan malaikat Jibril. Ya, pertanyaannya, malaikat Jibril ini malaikat bukan? Malaikat. Tapi kenapa disebutkan misah? Nah, ini karena tadi berarti malaikat Jibril ini spesial. Ya. Atau disebutkan sebelumnya. Misalnya apa ya? Misalnya ini contohnya ayat ini. Wan nabiyina ila nuhin wan nabiyina ba'di. Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini Nabi Nuh disebutkan khusus, setelah itu baru nabi-nabi yang lainnya. Ini spesial berarti. Ala kulli hal berarti dalil tadi surat 22 ayat 56 jadi dalil bahwasanya nabi dan rasul berbeda. Sekarang pertanyaannya, nabi dan rasul bedanya apa? Jumhur, kebanyakan ulama membedakannya dengan mengatakan bahwasanya kalau nabi ini tidak diutus membawa syariat baru, kalau rasul diutus membawa syariat baru. Ini ya yang paling populer. Ya. Ini yang paling populer. Jadi nabi itu tidak membawa syariat baru, kalau rasul membawa syariat baru. Pemaknaan lain, pembedaan lain yang cukup kuat, bahkan bisa dikatakan lebih kuat dari ini, walaupun sedikit yang mengatakannya. Di antara yang mengatakan adalah Syekhul Islam Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, bahwasanya kalau nabi itu diutus tidak kepada umat musyrik. Nabi diutus tidak kepada umat musyrik. Pokoknya bukan kepada orang menyimpang deh secara akidah. Ini kalau nabi. Kalau rasul diutus kepada umat yang menyimpang secara dalam akidah. Baik, mau yang pertama mau yang kedua, tetap definisi ini berlaku untuk Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Cuma untuk yang kedua lebih jelas banget, karena Nabi Nuh diutus kepada orang musyrik. Kalau Nabi Adam tidak. Nabi Adam umatnya beriman semua. Mana dalilnya Nabi Adam umatnya beriman semua? Kana nasu ummatan wahidah. Surat Al-Baqarah ayat pinten? Oh, menang. Yang menang fahmil Quran mana nih? Masya. Karena nasu umatan, ini setengah juz yang kedua. Juz kedua, setengah juz yang kedua. Ya. Sebentar. 213, ya 213. Ayat 213. Karena nasu umatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu, yakni tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang menafsirkan. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad dan lain-lainnya. Maksudnya kata Ibnu Abbas, manusia dahulu umat yang satu, yakni dalam apa? Dalam tauhid. Kemudian ini ada takdirnya nih. Fakhtalafu atau fa'asyraku. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina wasyirina wa mudhirin. Maka Allah pun mengutus para nabi. Yani tadinya, dan sudah saya ceritakan 2 kali kalau enggak salah, tentang bagaimana manusia mulai pertama kali musyrik ya. Simpelnya adalah dimulai dari menggambar foto dulu, menggambar lukisan wajah mereka, kemudian dipajang untuk memberikan motivasi, kemudian terus dari 2 dimensi menjadi 3D, kemudian berganti motif dari sekedar menjadi motivasi menjadi sarana berdoa, kemudian lama-lama menjadi tempat berdoa sendiri. Gitu ya. Nabi Nuh rasul pertama. Kemudian kami wahyukan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya. Ya. Dan ini sering banget. Rangkaian ini sering di dalam Al-Qur'an. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sering sekali. Ya. Dan sudah kita sebutkan sebagian cerita dari mereka. Dan al-asbat ini berapa keluarga? Berapa kabilah? Anak cucu Nabi Yakub berapa tribes? Berapa suku? 12, jangan lupa ya. 12 tribes. Sampai sekarang masih seperti itu. Orang Bani Israel, orang Israel, kebangsaan Yahudi ini mesti dia berafiliasi kepada satu dari 12 tribes tersebut.
Karena anaknya Yakub 12. Kemudian satu marga ini diistimewakan, kemudian anaknya Nabi Yusuf yaitu Efraim dan juga Naftali ini dibikin marga 2, jadinya tetap 12. Satu keluar dimuliakan, kemudian 11 kan tinggal, kemudian Nabi Yusuf kebagi 2. Seperti itu. Yang diistimewakan itu kabilahnya Levi, diistimewakan. Karena Nabi Musa dan banyak nabi dari kabilah Levi. Ya, malah tadinya nabi-nabi semuanya itu dari keturunan Levi kebanyakannya. Sampai kemudian terus akhir ada nabi dari keturunan lain. Ala kulli hal anak cucunya Al-Asbat yakni berapa suku? 12 suku. Dan enggak semua jadi nabi, tapi banyak yang jadi nabi. Nabi Isa, kemudian Nabi Ayub, Nabi Yunus, Harun dan Sulaiman. Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Sulaiman. Dan kami telah berikan Zabur kepada Nabi Daud. Zabur ini namanya apa sekarang? Mazmur ya, jangan lupa. Zabur namanya sekarang Mazmur, populer. Ya. Dan Mazmur adanya di Perjanjian Lama, Mazmur isinya apa? Puji-pujian, intinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya ada enggak? Ada sedikit, tapi itu enggak membawa syariat baru. Syariatnya tetap syariat Taurat. Nabi Daud nih ya, keturunannya setelah Nabi Musa. Jadi pakai kitab Taurat. Cuma plus kitab ini Zabur untuk senandung, pujian-pujian. Dan Nabi Daud alaihissalam kalau membaca Zabur ini sedang tilawah, bagaimana? Burung-burung berkeliling di atas beliau, kemudian gunung-gunung ikut bergemuruh. Ada Allah lukiskan di surat Al-Anbiya dan surat Saba. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, ikutlah kalian ngaji bersama Nabi Daud. Begitu juga kalian wahai para burung. Makanya Nabi Daud kalau ngaji seperti itu. Dan Nabi Daud suaranya sangat merdu. Maka Rasulullah SAW tatkala Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ngaji kemudian merdu, kata Rasul apa? Laqad utita mizmaron min mazamir al-Daud. Kamu telah diberikan mazmur dari mazmur-mazmurnya Nabi Daud, keluarga Daud. Yani suaranya sangat merdu laksana suara Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud ini istimewa. Beliau ini puasanya berapa hari sekali? 2 hari. 2 hari sekali ya. Sehari puasa, sehari enggak. Kemudian beliau kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidurnya bagaimana? Pola tidurnya? Karena yanamu nisfa, dia tidur setengah. Kemudian bangun thulutsahu, bangun sepertiga. Tolong ya, ingetin pecahan ya. 1 ya. Ini 1 malam, oke? Tidurnya berapa malam? Setengah malam. Kemudian bangun sholat ngapain? Berapa lama? Sepertiga malam. Kemudian sisa berapa berarti? Seperberapa? Seperenam. Ya kata Rasul, tsumma musibusah. Kemudian tidur lagi seperenam. Nah, ini pola bagus, ya. Pola yang bagus. Tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam. Ya ini dari 1 malam tuh sepertiganya untuk sholat. Kemudian tidur lagi menjelang subuh seperenam, berarti sisa seperenam malam. Menghitungnya gimana? Jumhur ulama menghitungnya dari mulai Isya. Ini jumhur ulama menghitungnya dari mulai Isya. Jadi tidur coba habis Isya, anggap Isya jam 19, pukul 19, jam 7 deh. Kemudian subuh jam 4. Gitu ya, anggap seperti itu. Sekarang kan seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian berapa jam berarti itu? 9. 7 sampai 16, 9 jam ya. 9 jam setengahnya berarti 4,5 jam. Berarti tidurnya dari kurang lebih ya sampai jam setengah 12 ya. Kemudian sholat sepertiga berapa tuh? 3 jam ya. Berarti sampai pukul setengah 12 tambah 3 jam. Setengah 3 ya, setengah 3. Kemudian setengah 3 sampai jam 4 tidur lagi. Dan ini bagus. Dan sebelum ada kerjaan malam saya mempraktekkan ini sebenarnya. Dan enak, bagus, subuhnya nggak ngantuk. Jadi meskipun malamnya ngapain gitu, subuhnya nggak ngantuk karena kan tidur lagi dikit. Seperti itu. Nah ini cocok, coba dipraktekin ya, coba. Ya kalau misalnya kuliah lagi nggak banyak tugas tidur. Habis Isya langsung tidur. Kemudian pasang alarm, jangan subuh, jangan. Alarmnya pasangnya misalnya jam 12 deh, jam 1. Kira-kira
belajar dan ini sepertiga ini nggak mesti sholat semua ya. Belajar bisa ibadah juga atau ngaji atau menghafal dan seterusnya. Kemudian sebelum subuh tidur, biar habis subuhnya nggak tidur ya, karena biasanya orang kalau begadang gitu ya, maksudnya bangun kemudian habis subuh tidur ya, jangan, ini berarti sesuatu yang kurang baik. Oke ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasnahum 'alaika min qabl, dan juga para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau sebelum ini, wa rusulan lam naqsum 'alaik, dan rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepada engkau. Di dalam Al-Qur'an berapa nabi sih yang disebutin? Jumhur ulama berpendapat 25 nabi ya, 25 nabi. Tentu saja ada beberapa khilaf, Dzulqarnain nabi bukan. Kemudian ada beberapa Luqman nabi bukan, sampai Rasul SAW bersabda, la adri akana Luqman nabiyan amla, saya enggak tahu Luqman ini nabi atau bukan. Rasul sendiri bilang seperti itu. Kemudian juga Rasul mengatakan lagi, wala adri akana Dzulqarnain nabiyan amla, apakah Dzulqarnain nabi atau tidak. Rasul enggak tahu. Tapi terlepas dari yang diragukan tersebut, jumlahnya berapa? 25. Jadi nabi berapa totalnya? 124.000 nabi. 124.000 nabi, hadis riwayat Tabrani. 124.000 nabi. Rasul 315, dan riwayat lain 313. 313 atau 315. Cuma tadi riwayat tadi itu 315. Berarti banyak nabi yang saya ceritain ya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru lebih banyak lagi. Lebih dari 100 nabi disebutkan. Ya, nabi-nabi. Dan itu enggak salah. Jadi kalau misalnya di perjanjian lama atau perjanjian baru, Taurat dan Injil ada nama nabi yang nggak ada di Al-Quran, ini nggak salah ya, nggak salah. Dan Al-Quran nggak mengurangi, nggak menceritakan bukan berarti nggak mengatakan itu nabi ya, yang nggak menceritakan saja. Dan memang Al-Quran bukan buku cerita, buku dakwah ya, untuk nasihat, ya. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan seterusnya. Kemudian dan ya ada kaidah, semua yang diciptakan Allah berarti itu sangat penting, dan semua yang tidak diceritakan Allah Subhanahu wa taala berarti kurang penting. Itu kaidahnya. Ya. Dan kalau seandainya orang mencukupkan dengan apa yang Allah ceritakan, itu sudah cukup sekali, sangat cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umatnya, enggak mungkin nyembunyiin hal yang penting untuk mereka. Enggak mungkin enggak nyeritain, enggak nyebutin hal yang penting. Kemudian Allah juga wakallamallahu Musa takliman, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa sebenar-benarnya. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mutakallim, berbicara. Akan tapi mereka juga tidak mengatakan bicaranya Allah sama seperti bicaranya makhluk, tidak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu moderat. Dan siapa yang mencari jalan moderat selain jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dia kalau nggak ekstrem kanan pasti ekstrem kiri. Mustahil ada jalan yang lebih moderat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mustahil. Sebagian kalangan mengatakan Allah tidak bicara. Kenapa? Karena kalau Allah bicara berarti kayak orang dong. Ada yang mengatakan Allah bicara tapi berlebihan. Mereka mengatakan Allah bicara seperti makhluk. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bicaranya sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dalam kitab Al-Ibanah membawakan ayat ini, kemudian mengatakan at-taqlimu huwal musyafatu bil kalam. At-taqlim kallama, yakni mengajak bicara langsung dengan ucapan. Wala yajuzu an yakuna kalamun taqlim halan fi ghairihi makhluqan fi syai'in siwa. Dan enggak bisa disebut wa qallamallahu Musa taklima seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara di sesuatu kemudian sesuatu itu ngomong. Jadi orang orang kelompok M dan kelompok J ini head speech kita. Enggak boleh. Head speed nanti. Kelompok M dan kelompok J ini kan nggak percaya Allah bicara. Kata mereka Allah nanti kalau ngomong kayak manusia. Terus gimana dong? Nih dalil gimana nih? Kata mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara di pohon. Jadi misalnya kisah Nabi Musa tuh ngelihat api di pohon, ya nggak? Pas pulang dari Madian mau ke Mesir lagi, mau pulang kampung, ya. Kan di situ Allah ngajak bicara dia, gitu ya. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa naqtabtuka fastami lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholata ala dzikri, dan seterusnya. Itu kan Allah masih bicara. Kata mereka gimana itu? Kata kelompok M dan J ya, itu Allah menciptakan suara di pohon. Kemudian jadi Allah kayak apa ya? Ya pokoknya bikin suara gitu, terus direkam di pohon, disimpan. Kemudian nanti begitu Nabi Musa dekat situ play, gitu ya. Kan Allah jadi nggak bicara, Allah menciptakan suara. Nah, ini nggak bener.
Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ini nggak bisa gitu. Itu berarti bukan wa kallamallahu Musa taklima. Nggak disebut dalam bahasa Arab, nggak ada kallama kemudian menciptakan suara, nggak ada. Ya. Kama la yujuz dzalika fil ilm. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui nggak bisa menciptakan ilmu, enggak. Allah mengetahui bukan Allah menciptakan ilmu, tapi Allah memang mengetahui, memiliki sifat ilmu. Allah bicara, Allah enggak menciptakan suara. Oke. Kemudian kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala, ini ulama kita nih. Dan enggak mesti Allah mengkhususkan Nabi Musa dengan kemuliaan ini, kemudian di saat yang sama menyinyir nabi yang lain. Enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya Nabi Musa walaupun spesial diajak bicara Allah, bukan berarti nabi lain ini enggak spesial, enggak. Nabi lain memiliki kekhususan yang lain. Ya, sebagaimana juga Nabi Musa diberikan Taurat sekaligus, ini enggak berarti lebih afdol daripada Rasulullah SAW yang diberikan secara berangsur-angsur. Ala-kulli seperti itu. Kemudian ada beberapa faedah dari sebentar, kita selesaiin dulu ayatnya. Rasul-rasul tersebut tugasnya apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman agar manusia tidak memiliki alasan lagi di hadapan Allah sudah adanya para rasul tersebut. Jadi nggak bisa nanti di akhirat, kamu kenapa tidak menyembah aku? Saya bilang gitu ya. Wah, belum ada rasul. Wah, nggak bisa. Rasul udah diutus. Banyak 120.000. Ya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu umat pun kecuali telah ada pemberi peringatannya. Jadi kita yakin-yakinnya bahwasanya tidak ada satu suku pun melainkan sudah ada rasul buat mereka. Minimal rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan rasul diutus kepada semuanya. Atau mungkin dulu cuma enggak terekam sejarah, mungkin saja. Mungkin. Ya mungkin bagaimana mau direkam sejarah? Nabinya sudah meninggal dan umatnya mungkin sudah punah karena diazab. Ya enggak? Ya bisa saja. Saya di belahan dunia mana gitu ya. Ada nabi, kemudian ada kaumnya mendustakan. Nabinya meninggal, kaumnya diazab. Ya disiksa sama Allah sampai punah. Siapa yang bisa menyampaikan berita tentang mereka? Enggak ada. Kecuali kalau Allah ceritakan. Lah Allah enggak menceritakan. Berarti kita mengatakan wallahu a'lam. Ini memang kaidah tersendiri bahwasanya kita tidak boleh mengatakan tidak ada nabi di Indonesia, enggak boleh. Tidak ada nabi di Amerika, enggak boleh. Mengatakan tidak ada, memastikan berarti enggak. Yang ada kita mengatakan mungkin atau tidak tahu, ya, seperti itu. Bisa jadi ada. Karena Allah mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Bahkan Ibu Buya Hamka sendiri sangat kuat beliau meyakini bahwasanya Konfusius ini nabi, ya. Karena demikian. Karena Cina itu umat tuh sejarahnya panjang, Cina. Mustahil umat sebesar itu dengan sejarah yang begitu panjang tidak ada nabi gitu seperti mereka. Iya enggak? Mesti sudah ada nabi. Cuma mungkin terselewengkan atau tadi kasus-kasus lain. Makanya Buya Hamka meyakini bahwasanya Konfusius itu nabi, ya. Tapi sekali lagi selewengnya terlalu jauh sehingga tidak disebut ahli kitab. Oke. Ini faidah-faidahnya. Akan memuasiskan hakimnya dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa. Faidah yang pertama adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan hal yang baru. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sesuatu yang baru. Gimana di surat Al-Kahf? Qul ma kuntu bid'an minar rasul. Aku bukanlah rasul yang pertama, bukan. Bahkan sebelumnya sudah banyak nabi. Banyak sekali. Sehingga enggak boleh ada orang kok aneh ya ada nabi. Enggak. Karena sudah ada nabi banyak sebelumnya. Enggak perlu merasa aneh. Yang kedua, faedahnya adalah bahwasanya nabi-nabi tersebut memiliki kesamaan pokok ajaran. Dan masing-masing saling bersetujuan, saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau mengimani satu nabi berarti iman juga kepada nabi lain. Gak boleh iman kepada nabi satu kemudian tidak iman kepada nabi yang lain, dan sudah kita sering bahas tentang ini. Bahkan dalam banyak ayat Allah SWT mengatakan kadzabat qaumun nuhinil mursalin di surat Asy-Syu'ara. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Lah rasulnya baru satu. Iya enggak? Nabi Nuh ini rasul pertama, tapi kata Allah kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Loh kok para al-mursalin? Nabi Nuh rasul pertama. Mendustakan siapa lagi? Yani kata para ulama, kata tafsir, kalau mendustakan rasul satu berarti mendustakan semuanya. Kenapa? Karena rasul tersebut ajarannya sama, saling mendukung. Demikian Ibnu Katsir menegaskan juga dalam tafsir beliau. Oke, kemudian faedah berikutnya yang ketiga adalah
bahwasanya Rasul tersebut ya Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan teladan, buat Nabi dan juga buat kita. Kemudian juga kaidah berikutnya adalah bahwasanya penyebutan Nabi tersebut menambah keimanan kaum mukminin, menambah keimanan kita. Kita semakin tambah keimanan, semakin kuat iman kita setelah mengetahui bahwasanya sejarah kenabian sangat panjang. Bahkan semenjak manusia pertama kali ada di planet bumi, ternyata manusia pertama itu sudah nabi. Sehingga amatlah aneh ada sebagian pihak kalau sampai mendustakan para nabi, atau menganggap adanya nabi adalah hal yang ganjil, atau menganggap nabi ini adalah pengganggu, atau menganggap agama adalah candu. Ini sesuatu yang mengherankan, karena agama ini sudah ada sejak manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam. Oke. Kemudian Allah Subhanahu berfirman, lakinillahu yashhadu, akan tapi Allah Subhanahu menyaksikan, mengakui bahwasanya ini Tuhan kepada engkau itu adalah Al-Qur'an benar, diturunkan dengan ilmunya, dan para malaikat menjadi saksi. Dan sebenarnya cukuplah Allah menjadi saksi. Dan ini menegaskan benarnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah memberikan persaksian bahwa benar-benar Al-Qur'an ini diturunkan dari sisinya. Dan ini juga ada faedah berikutnya, yaitu bahwasanya menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Ilmun gitu ya. Ilmu ini disepakati seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sungguh telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang kafir dan mereka zalim, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjuki mereka kepada jalan kecuali jalannya neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Syekh Sa'di rahimahullah taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi-nabi, kemudian menyebutkan nabi terakhir yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan persaksian, maka siapa yang tidak beriman mereka Allah ancam. Jadi tadi sebutkan nabi-nabi banyak. Kemudian kitab Al-Qur'an ini benar adanya. Juga kitab sebelumnya benar adanya. Maka Allah kemudian berikutnya mengancam orang yang tidak mau beriman. Jadi ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Munasabahnya apa? Setelah Allah menyebutkan para nabi, menyebutkan kitab-kitab, maka Allah kemudian mengancam siapa yang tidak beriman kepada para nabi dan kepada Al-Qur'an tersebut. Kemudian Allah kembali mengulang, wahai manusia, sungguhnya telah datang kepada engkau seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, membawa kebenaran dari sisi Allah, dari sisi Rabb kalian. Maka berimanlah kalian, dan itu lebih baik bagi kalian. Tapi kalau kalian enggan beriman, maka sungguhnya milik Allah Allah lah langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kalian enggak mau beriman, gimana nih? Kalau enggak mau beriman, enggak apa-apa. Allah rugi enggak? Allah enggak rugi. Tidak ada yang beriman, Allah enggak rugi. Seandainya seluruh orang seperti Fir'aun, rugi enggak Allah? Tidak. Law anna ahadakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqsadzalika min mulki syai'a. Tidak mungkin atau tidaklah ada orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusianya dan jinnya. Jadi jin pertama sampai jin terakhir. Semuanya nih berapa biliar atau kira-kira? Lewat biliar berarti ya. Apa triliar. Ya. Ini semuanya hatinya sejahat-jahatnya hati. Misalnya hati siapa? Hati Fir'aun ya. Hati Fir'aun. Maka tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun. Oke. Jadi kata Allah, kalau kalian enggan, kalau kalian kafir, maka milik Allah langit dan bumi. Allah tidak butuh kalian. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Di sini ada hal yang unik, yaitu kata Syekh Sa'di, di sini ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab yang menjadikan iman itu wajib. Apa sebabnya? Sebabnya karena Allah telah menurunkan nabinya dengan kebenaran. Bil haqqi mir rabbikum tadi ya. Karena itu benar maka wajib diimani. Kemudian Allah menyebutkan faidah keimanan. Apa faidahnya? Apa? Fa aminu khairal lakum. Berimanlah itu lebih baik bagi kalian.
Ini faedah iman. Kemudian Allah menyebutkan resiko tidak beriman. Jadi Allah pertama menyebutkan apa? Kenapa harus beriman? Kenapa harus beriman? Karena itu adalah al-haq bil haqqi min rabbik. Kemudian apa sih keuntungannya kalau beriman? Apa keuntungannya? Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Apa kerugiannya kalau tidak beriman? Apa? Bahwasanya tidak ada kerugiannya kecuali rugi diri kalian sendiri. Kerugiannya tidak ada rugi kecuali buat diri kalian sendiri. Amma madaratu adamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam fayu'rafu bididdi ma yatarattabu al imani bihi wa anal abda la yadurru ila nafsa. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menanggung resiko. Tidak beriman ada resikonya. Resikonya bukan Allah yang nanggung, berarti siapa yang nanggung? Berarti diri sendiri. Kemudian dibalik Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan contoh orang yang tadinya beriman kepada para nabi tetapi tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim, kepada nabi terakhir. Siapa ini? Ahli kitab khususnya Nasrani. Jadi di akhirnya ini Allah Subhanahu wa taala justru surat akhir surat An-Nisa menyinggung ahli kitab tapi lebih fokus ke Nasrani untuk yang ini. Kita lihat, wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama. Gimana nih melampaui batas dalam agama? Jadi gulu tuh tercela, nggak boleh melampaui batas dalam agama. Mencelanya gimana? Melampaui batasnya gimana? Nabi Isa ini manusia biasa, nabi, rasul, bukan Tuhan, tapi dikatakan anak Tuhan, dikatakan Tuhan, disembah dan seterusnya. Ini berarti melampaui batas. Dan kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Kaum muslimin tidak boleh menyembah rasul. Boleh nggak menyembah rasul? Tidak boleh. Tidak boleh. Rasul marah ketika ada sahabat yang sujud di hadapan beliau. Wih, apa nih? Nggak boleh. Rasul juga melarang berlebihan pada beliau. Tapi berlebihan ini juga jangan sampai menjadikan kita miring juga ke ekstrim berikutnya, yaitu sama sekali tidak sholawat, ya udah di Madinah nggak mau ziarah, kemudian apalagi kalau nama Nabi disebut nggak sholawat sallallahu alaihi wasallam, mau banyak nggak juga. Jadi selalu harus jamaah pertengahan, mencintai Nabi, tapi kalau sampai memutuskan di atas derajat kemanusiaan sampai seperti Tuhan maka tidak, nggak boleh. Nah ini yang dilarang dulu, jangan kalian ekstrim dalam agama. Jadi ahli kitab sebenarnya ekstrim mereka. Dan jangan juga kalian mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Jangan ngarang-ngarang. Nah, kan kita masih ingat ya pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir ini, bahwasanya pada tahun 325 apa yang terjadi? Konsiliasi Nikea, konsili Nikea di Turki, kota Iznik sekarang kotanya namanya Iznik, kota Nikea. Ini ada rapat uskup sedunia dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin adalah kaisar pertama Romawi yang memeluk agama Kristen. Tapi beliau ini uniknya melakukan sinkretisme ya, yaitu agama Nasrani-nya nggak murni diimani semua, tapi dimodif dengan agama lamanya, yaitu agama paganisme yang itu tuh Hercules, Zeus, gitu ya. Itu agama paganisme, nyembah dewa matahari. Pokoknya dewa-dewa banyak, dewa apa macam-macam tuh ya. Nah, jadi dirapatin, kemudian akhirnya banyaklah konsep-konsep baru yang tidak dikatakan oleh Nabi Isa AS. Dari mana itu? Maka kata Allah, gak boleh kalian ngarang-ngarang atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan kalimatnya. Apa nih maksudnya kalimatnya nih? Apa maksudnya kalimatnya? Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Nah, kalimatnya itu kun aja. Kun. Jadi Allah katakan kun. Fayakun tuh maka jadilah. Jadi firmannya apa? Kun, tolong ya, ini suka ada salah paham. Jadi dikiranya Allah mengatakan kun fayakun, enggak. Allah mengatakannya apa? Kun. Nah, kun. Maka jadilah, kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud kalimat. Jadi Nabi Isa ini disebut kalimatullah kenapa? Karena diciptakan dengan kun. Diciptakan dengan kun. Loh, emang yang lain enggak? Yang lain juga, cuma prosesnya Nabi Isa ini lebih spesial, lebih unik karena tanpa ayah. Ya, berarti lebih semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak ada yang enggak. Tapi untuk Nabi Isa lebih khusus, unik, makanya Allah spesialkan wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan, Allah masukkan ke dalam Maryam dan juga ruh darinya. Nah, ini ruhnya sampai wa ruhun minhu, ruh darinya. Maksudnya apa nih? Gimana ya? Nabi Isa disebut kalimat. Maksudnya gimana? Karena tercipta dari
kun. Kun itu kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi ruh. Tiupan. Karena ruhnya bukan berarti ruhnya Allah, bukan. Tapi ruh milik Allah. Ruh milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa ketika dikatakan kun, kemudian apa yang terjadi? Malaikat Jibril ngapain? Meniupkan ruh. Nah, ruh itu milik siapa? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ciptaan, bukan ruh Allah. Enggak. Malaikat Jibril ruh, kemudian Nabi Isa ruh, maksudnya bukan ruhnya Allah, bukan, tapi ruh miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong penting. Jadi enggak semua idhofah itu maksudnya adalah zat, potongan zat, enggak. Milik. Dan ini kata Syekh Sa'di dan juga Syekh Muhammad Nawawi Bantani, yaitu li tasyrif, untuk memuliakan Nabi Isa. Idhofahnya idhofah li tasyrif. Seperti misalnya Allah mengatakan di surat Asy-Syams, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiha. Berkatalah rasul mereka, siapa? Nabi Saleh, jangan kalian ganggu untanya Allah. Unta semua ciptaan Allah. Ya, cuma nih untanya disebut untanya Allah. Kenapa? Karena dia mukjizat spesial, tercipta dalam proses yang tidak biasa. Gimana cara terciptanya untanya Nabi Saleh? Keluar dari batu. Jadi batu tuh satu batu jadi kayak telur. Dua telurnya ini ngeluarin unta. Lebih uniknya lagi. Jadi batu nih pecah keluar unta. Batu pecah keluar ayam saja kita kaget. Apalagi pecah keluar unta. Ini jauh lebih unik karena unta ini kan vivipar ya. Sementara kan kalau telur-telur yang menetas-menetas tuh ovipar gitu ya. Berarti ini unik ya. Tolong di mana anak biologi ini dikasih taksonomi sendiri kayaknya. Belum nih. Masuknya mana dia bingung ya. Mamalia. Dia masuk mana berarti? Tetap mamalia ya? Tetap mamalia. Oke. Lanjut ya. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya ruhun minhu, ruh darinya yaitu karena Nabi Isa tercipta dengan tiupan ruh dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka di surat lain, surat At-Tahrim, wa nafakhna fihi mir ruhina. Awas, fihi mir ruhina. Ai fi rahimiha, fi farjiha, fi jaybiha. Kalau di surat Al-Anbiya, wa nafakhna fi Al-Anbiya fiha mir ruhina. Kami tiupkan padanya, itu Maryam. Ya. Jadi roh di sini maksudnya roh biasa yang ditiupkan. Fa aminu, maka berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengatakan tiga. Maksudnya apa nih? Wala taqulu tsalatsa. Jangan kalian katakan tiga. Maksudnya apa? Trinitas. Jangan kalian mempercayai konsep Trinitas. Jangan kalian katakan dia adalah tiga okunim yang satu dan satu okunim yang tiga. Enggak boleh. Ini konsep yang keliru. Ini adalah konsep tadi yang sudah disebutkan. Itu konsep mulai kapan? Mulai tahun 352. Jadi sebelum itu Nabi Isa mengajarkan tauhid. Terus kemudian mulai masuk orang-orang yang tidak suka dengan agama Kristen, terutama kalangan Yahudi. Tokoh terbesarnya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Jarir atau Tabari dalam buku sejarah beliau juga Ibnu Katsir, yaitu Saul. Ini masuk, dia orang Yahudi, masuk Kristen tapi untuk merusak. Kemudian dia menjadi dai. Kemudian lama-lama mengajarkan konsep Trinitas. Akhirnya mulai ada firqah dalam kelompok Nasrani yang mengajarkan Trinitas. Kemudian terjadilah perdebatan yang seru di kalangan uskup-uskup saat itu. Di antara uskup yang istiqomah mendakwakan tauhid adalah uskup namanya Arianus. Uskup dari Mesir. Kan Mesir ini kekuasaan Romawi ya saat itu ya. Seperti itu. Kemudian terjadi debat yang panjang. Ya. Akhirnya karena debat itu Kaisar Konstantin bikin apa? Tadi konsiliasi di Nikea di Turki, kemudian dirapatkan, tapi yang menang siapa? Justru kelompok yang mengatakan Trinitas. Yang mengatakan Trinitas itu menang. Kemudian akhirnya dibikin keputusan semua yang mempercayai konsep tauhid, uskupnya Arianus ini yang tetap istiqomah dikejar-kejar, dibunuh. Akhirnya hampir punahlah Arianus dan kawan-kawan, mereka lari, dibunuh-bunuhin. Dan sudah saya ceritakan secara singkat ceritanya. Itu konsiliasi Nikea nih tahun 325 ya, apa saya 352 dari tadi? 325 maksudnya. 325, 3 tambah 2 5 gitu ya. 325. Dihadiri 318 uskup. Sorry. Bukan 300. 318 ini yang percaya konsep Trinitas. Nah,
tapi diikutinya oleh 2048 uskup. Nah, nih, pesertanya 2048 uskup. Di situ rapat, kemudian voting, kan Konstantin ya, berarti Romawi ya gitulah, agak-agak demokrasi gitu. Kemudian 318 ini konsepnya konsep ketuhanan Yesus. 700 lagi enggak pendukung itu tadi. Ya. Tauhid. Enggak mau mendukung Trinitas. Tapi anehnya berkat prakarsa dari Kaisar Konstantin, karena sesuai dengan konsep pagan yang sebelumnya, maka akhirnya yang menang itu justru yang minoritas tadi. Ya. Nah, ini bahaya berarti. Padahal jelas-jelas dalam Alkitab sendiri, misalnya di Markus 12 ayat 29, Nabi Isa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Banyak panjang nanti ceramahnya kalau nyebutin ayat-ayat tauhid dalam perjanjian baru, apalagi perjanjian lama. Di perjanjian baru aja saja banyak, apalagi perjanjian lama. Oke, pelajaran dari ayat-ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak masuk Islam ini seluruh manusia. Tadi kan ya ayuhan nas ya. Ya ayuhan nas. Kemudian yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk yang semua kebahagiaan ini baru tercapai kalau mengikuti petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW disebut burhan. Nabi SAW disebut burhan. Qad ja'akum burhan. Kita lanjut dulu ayat setelahnya. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian nur, cahaya nyata. Dan orang-orang yang beriman serta berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam rahmat dan karunia-Nya. Sebentar, saya melewatkan ayat 1 ya. Kita balik dulu ke ayat tadi 171. Kita lewat. Hentikan fa'aminu wala taqulu salasah, jangan katakan 3. In tahu khairan lakum, berhentilah itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah innamallahu ilahun wahid, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci dia dari memiliki anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan punya anak, berarti ini justru mengurangi kehormatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ini adalah tajsim, tasbih yang tercela. Milik Allah langit dan bumi. Dan ini dalil ya, ketika Allah mengatakan milik Allah lah langit, yang apa yang di langit dan apa yang di bumi. Berarti ketika dikatakan semua milik Allah, berarti Allah nggak butuh anak, nggak butuh. Satu, orang semuanya Allah miliki, ngapain butuh anak? Kemudian yang kedua, karena Nabi Isa berarti milik Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan anaknya. Anak itu milik bukan? Anak itu milik kamu bukan? Anaknya bukan. Anak bukan milik kamu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan milik Allah langit dan bumi, beda anaknya ya. Ya. Maka itu berarti seluruhnya ini bukan anak, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan dari makna kenapa Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nabi Isa, Nabi Isa tidak akan malu bahwasanya dia adalah hamba Allah. Juga malaikat-malaikat juga tidak akan malu beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Apalagi sampai menyombongkan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Orang yang beriman beramal soleh, Allah akan sempurnakan pahala mereka, dan Allah tambahkan karunia-Nya. Ini Pak amal soleh gitu ya. Jadi pahalanya full, kemudian dikasih kali lipat. Adapun orang yang malu beribadah kepada Allah, artinya malu gengsi ya. Maksudnya malu di sini gengsi. Jadi Allah mengatakan Nabi Isa ini enggak bakalan gengsi menjadi hamba Allah. Enggak gengsi. Kenapa harus kalian angkat menjadi Tuhan? Nabi Isa tidak gengsi. La yastankifal masih. Juga tidak sombong. Dan Allah, siapa yang gengsi dan sombong dari menyembah Allah, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapati pelindung selain daripada Allah, dan tidak ada pelindung lagi bagi mereka. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah turun kepada kalian, telah datang kepada kalian keterangan yang nyata, burhanun, dari Rabb kalian, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya nyata. Ya, ini apa? Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Apa maksudnya nuran mubina? Al-Quran. Jadi di antara nama Al-Quran adalah nur. Adapun orang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah akan masukkan ke dalam rahmat dan karunia-Nya, dan Allah akan berikan kepada mereka
jalan yang lurus kepadanya. Terakhir dari surat An-Nisa, Allah mengatakan yastaftunak, mereka menanyakan engkau, mereka minta fatwa kepada engkau. Dan sebab nuzul sudah kita sebutkan, sebab nuzulnya ya. Bagaimana? Mu'adz dan juga sebagian sahabat lain ini meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris kecuali perempuan saja. Akhirnya Sa'ad. Kalau Mu'adz ayat yang 14-an, 11-an. Kalau ini Sa'ad meninggal enggak punya anak kecuali perempuan. Gimana nih? Akhirnya turun ayat. Yastaftunak, mereka bertanya kepada engkau. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa pada kalian kalalah. Kalalah siapa nih kalalah? Orang meninggal tanpa ayah dan anak. Meninggal enggak punya ayah, enggak punya anak. Enggak punya anak. Ini Abu Bakar juga pernah menfatwakan dengan fatwa ini. Kalalah ini enggak punya ayah, enggak punya anak. Kalau ada seorang meninggal dunia tidak punya anak, sedangkan dia punya saudari perempuan, maka bagi saudari tersebut separuh dari harta yang tinggalkan. Contoh, Budi meninggal dunia, tapi dia nggak punya anak. Budi meninggal dunia nggak punya anak. Aturan warisan buat siapa biasanya? Keturunan ya. Banyaknya untuk anak. Nggak ada anak. Terus lari ke siapa biasanya? Ayah juga dapat ya. Pokoknya intinya nih dalam ilmu waris mesti keluarga inti itu dapat. Anak dan ayah, pokok ayah ibu dan anak kandung mesti dapat, mustahil nggak dapat. Ini dalam ilmu waris. Dalam ilmu waris kita sudah pernah latihan soalnya ya. Masih ada Bang Jabar? Masih ada ya? Masih nyisa nggak waktu itu? Masih banyak. Ingat nggak naruh di mana? Ada di Ustaz Fajri di atas. Coba nanti di bawah ya. Soalnya pekan depan kita coba di review lagi peraturan ilmu warisnya. Nanti kita latihan soal pekan depan ya. Sekarang kasusnya si Budi dulu nih. Si Budi nggak punya anak, juga nggak punya orang tua. Sementara kalau dalam waris mesti anak kandung dan orang tua kandung pasti dapat, nggak mungkin mahjub, nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Nah dia nggak ada nih. Terus tapi dia punya satu saudari perempuan, saudari kandung. Gimana nih? Dia dapat setengah kata Allah. Kalau dia punya saudari perempuan maka dapat setengah dari hartanya. Nah, kemudian wa huwa yarithuha, dan saudara laki-laki mewarisi saudari perempuan. Sebaliknya, ya. Jadi kalau yang meninggal saudara meninggalkan saudari, Budi meninggalkan siapa ya? Suci ini saudari yang masih hidup. Hari warisnya dari Suci dapat berapa? Setengah, oke? Dapat setengah, berarti 50% dari hartanya. Berarti kalau hartanya ini 1M berarti dapat 500 juta. Sebaliknya kalau Suci yang meninggal, sementara Suci nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya orang tua, Budi dapatnya apa? Semuanya. Jadi kalau Budi meninggal, jadi Budi sama Suci ini apa namanya? Kakak beradik ya. Dia nggak punya orang tua, sama-sama nggak punya orang tua, sama-sama nggak punya keturunan. Maka Budi sama Suci nungguan, siapa meninggal duluan? Ya, ngeri banget. Kalau Budi yang meninggal duluan, Suci dapat setengah harta Budi. Tapi kalau Suci meninggal duluan, Budi dapat seluruh hartanya Suci. Jangan lupa kaidahnya, laki-laki itu asobah. Asobah itu ngambil semua, ngambil sisa. Lah sisanya semua. Nah, ini maksud huwa yarithuha, dan dia saudara laki-laki ini mewarisi semua harta saudara perempuan tersebut jika saudari perempuan tersebut nggak punya anak. Oke. Ngerti ya? Jadi kalau Budi meninggal, Suci dapat berapa? Setengah. Tapi kalau Suci yang meninggal, Budi dapat semua harta Suci. Oke. Adapun begitu udah kita sebutkan dulu ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala ini Maha bijaksana. Allah ini Al-Hakim. Siapa yang merasa lebih bijaksana daripada Allah, itu telah melampaui batas. Allah itu Al-Adil, Allah Maha Adil. Siapa yang merasa lebih adil daripada Allah, itu orang telah melampaui batas. Gak boleh merasa lebih adil daripada Allah, gak boleh merasa lebih bijaksana daripada Allah, gak boleh merasa lebih sayang daripada Allah. Gak ada yang lebih sayang daripada Allah, gak ada yang lebih adil, lebih mengetahui maslahat dan mudarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong, ya akidah ini dipegang serat-erat. Ketika Allah mengatakan A, gak boleh ada orang demi
dengan atas dasar kemanusiaan. Enggak bisa. Siapa yang lebih memanusiakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala? Demi keadilan enggak boleh. Siapa yang lebih adil daripada Allah? Pokoknya semua demi yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti keliru. Ini tolong dicamkan, ini akidah. Oke. Berikutnya, dan jika mereka kalau mereka dua atau lebih, maka dapat 2/3. Yakni gini, Budi ternyata nggak cuma punya Suci, tapi ada saudari lain yaitu siapa ya? Siti misalnya. Oke. Budi, Suci, Siti. Tunggu-tungguan, siapa meninggal duluan? Budi meninggal duluan. Jadi Suci dan Siti dapat berapa? 2/3. Lihat sini. Kalau mereka fa'inkan atas nata ini, falahuma sulusani matar. Kalau 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Suci, Siti dapat 2/3. Berarti masing-masing berapa? Suci, Siti dapat 2/3. Berarti masing-masing dapat 1/3. Ya, gitu ya. Oh, ayo dong. Nih. Oh iya sih. Ya Allah. Oke. Jangan lupa nih. Berarti nurun apa naik nih? Nurun apa naik jatahnya? Turun dikit ya. Turun. Ini hajim nuksan. Jadi kalau sendirian dapat setengah 50%, kalau berdua dapatnya kelihatan gede 67%, tapi dibagi 2 kan. Kenapa? Kan 2/3 buat si Suci sama Siti. Ya. 1/3 buat siapa sisanya? Ntar kita bahas. Nah, yang waris itu pertama kali pekan depan datang ya. Ada nanti kasih worksheet-nya insyaallah. Si worksheet-nya. Ini bahas dulu sekarang. Nanti worksheet-nya pekan depan. Itu nanti sisanya tenang kita bahas. Oke. Tadi dulu. Kemudian kalau mereka dicampur, ternyata Budi nggak Suci doang. Ini kasusnya lain. Budi, Suci, Andi. Ya, Budi, Suci, Andi. Gimana nih? Nah, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan, kalau campur laki perempuan, falidzakari mislu hadzil unthayain, maka laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagiannya perempuan. Jadi Budi meninggal nih. Yang tersisa siapa? Suci sama Andi. Ini laki perempuan enggak? Laki perempuan. Gimana cara bagiannya? Laki-laki 2 kali lipatnya perempuan. Gimana berarti? Berarti satu nih. Sebentar. Ada berapa kepala? Suci, Andi ada berapa kepala? 3. Jangan lupa laki-laki kepalanya 2. Enggak nih. Maksudnya dalam ilmu waris. Laki-laki dihitungnya 2 biar dapat 2 kali lipat. Ya ini dihitung berarti ada 3 bagian. Anggap pizza dibagi 3. Andi dapat berapa? 2/3-nya. Satu lagi 1/3 buat si Suci. Dari sinilah makanya laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Gitu caranya. Ya. Oke. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan yubayyinullahu lakum antadillu. Allah Subhanahu menerangkan yang demikian agar kalian tidak sesat. Jadi antadillu maknanya ini 2 takdir. Tolong diingetin nih. Setiap ada kata ayat seperti ini maksudnya bukan yubayyinullahu lakum antadillu, Allah menjelaskan kepada kalian supaya kalian sesat enggak? Supaya kalian tidak sesat. Terus gimana? Yaitu dalam bahasa Arab begini. Teman-teman yang paham bahasa Arab perhatiin ya. Biar enggak salah, ya. Yubayyinullahu lakum alla tadillu. Allah menjelaskan yang demikian kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Nilainya nih muqaddar dan ini biasa dalam bahasa Arab. La diilangin atau la ditambah biasa dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah yubayyinullahu lakum ma khafata an tadillu. Karena takut kalian ini tersesat. Gitu ya. Jadi tetap maknanya Allah menjelaskan kepada kalian yang demikian itu agar kalian tidak tersesat. Gimana takdirnya? Yang pertama, yubayyinullahu lakum alla tadillu. Allah menjelaskan yang demikian kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Takdir yang kedua, yubayyinullahu lakum ma khafata alla tadillu. Karena Allah tidak ingin kalian tersesat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ini semuanya akhir ayat ini benar-benar membuat kita tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membuat peraturan ini sebenarnya sayang pada manusia supaya tidak tersesat. Karena kalau dibiarkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mau ikut campur, udah Allah enggak usah ikut campur nih harta-harta saya yang kerja, kalau Allah ikut campur bagi-bagi harta saya. Wah, gitu ya. Atau anak-anaknya, ini Allah ngapain ikut campur? Ini harta bapak kita. Kok Allah ikut campur? Kamu setengah, kamu 1/3. Ini apa-apaan? Enggak.
Allah menjelaskan sengaja secara rinci supaya kalian tidak tersesat. Berarti kalau ini tidak dipraktekkan, maka konsekuensinya manusia tersesat. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala aturannya lebih baik atau aturan selain Allah yang lebih baik? Kalau kalian sengketa warisan, datangnya ke pengadilan, ke PA atau ke pengadilan bukan PA? Hah? Datangnya ke PA harus. Kok gitu? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim, Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba enggak tahu. Enggak tahu tahun 2016 itu perempuan sudah hebat, banyak kerja. Sehingga jatah warisan ditambah. Allah enggak mungkin enggak tahu. Ya Allah tuh lebih tahu kapan perempuan nanti gimana masa depannya, Allah lebih tahu. Tapi Allah tetap membuat peraturan yang fix, tidak menerima perubahan berdasarkan kesepakatan para ulama. Khususnya perempuan, kalau kasusnya Suci dan Andi tadi, Andi dapatnya lebih gede daripada Suci. Ini tolong diyakini, yakin. Sekarang jawab pertanyaan tadi. Ada yang nanya, kalau misalnya kasusnya Budi dan Suci saja, Budi meninggal, Suci dapat setengah buat siapa? Hah? Setengah buat siapa? Ini pembahasan rot. Pembahasannya rot, yaitu dibalikin. Nah, dibalikin. Ini khilaf sebenarnya antar mazhab, tapi tetap mereka mempercayai proses rot. Ya, cuma beda gini. Kalau Imam Syafi'i bilang, kalau seandainya Baitul Mal, uang negara, kas negara ini jalan, ini maka 50%-nya tadi sisanya dikasih ke kas negara. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau Baitul Mal enggak jalan, konsepnya enggak lagi konsep Baitul Mal untuk kesejahteraan umat, ya pokoknya gitu, maka 50%-nya buat siapa? Buat ahli warisnya. Jadi si Suci dapat 100%. Ya, demikian. Tapi mayoritas ulama itu enggak balikin ke Baitul Mal. Ulama lain, ya selain Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan jumhur mengatakan langsung balik. Kata mereka gini, Baitul Mal itu milik bersama. Ya enggak? Sementara harta ini, harta keluarga tadi, ya enggak? Yang lebih berat untuk mendapatkan harta tersebut daripada dibagi ke seluruh kaum muslimin, apa dibagi ke dia aja, sementara dia juga sama-sama kaum muslimin. Kata ulama-ulama tersebut, yang lebih berat adalah dia aja. Dan ini fatwa Ibnu Abbas, dan ini pendapat sangat kuat. Pendapat Rod ini sangat kuat, dan ini yang dipraktekkan sekarang. Sekarang nggak ada warisan kemudian lari ke kas negara, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ya, dan ini yang dipraktekkan sekarang. Kalau sisa dibalikin ke siapa? Ke ahli waris yang ada. Berarti Suci dapat 100%. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur dan sangat kuat. Sangat kuat. Tanpa perlu mempertimbangkan Baitul Mal. Kemudian tadi siapa? Suci sama Siti. 2/3. Sisa 1/3 buat siapa? Balik lagi ke mereka. Berarti masing-masing dapat setengah-setengah. Kayak gitu. Seperti itu ya. Oke. Faedah dari ayat ini yang pertama bahwasanya dianjurkan meminta fatwa. Mana dalilnya dari mana? Yastaftunaka. Mereka meminta fatwa pada engkau. Nih, pelajaran pertama, dianjurkannya meminta fatwa, bahkan wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu minta fatwa itu wajib. Bingung nih. Apa hukumnya? Kemarin ada tanya, wah ribet nih pertanyaannya. Dan ini ilmu baru buat saya sebenarnya ketika ditanya seperti itu. Yaitu apa hukumnya transaksi dengan PayPal? Dengan Pay. Gimana nih gitu ya? Wah, ternyata nggak semulus yang terbayangkan. Saya baru tahu ya. Ternyata ada VCC-nya gitu ya, virtual credit card dan seterusnya. Intinya, ini dianjurkan kalau kita nggak tahu tuh nanya. Ternyata nanya. Atau banyaklah macam-macam. Dan faedah berikutnya adalah bahwasanya Rasul SAW juga bertugas sebagai mufti. Rasul SAW juga bertugas sebagai mufti. Di Rasul ini merangkap banyak jabatan. Di antaranya adalah mufti. Kulillah mufti. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah alim, qadir, sami', basir. Maha mengetahui, maha berkuasa, maha mendengar, dan maha melihat. Ini diambil dari ayat tadi karena hal-hal yang tadi ini mustahil dilakukan oleh zat yang memiliki lawan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian faedah terakhir adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum waris sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih adil hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada berapa menit?
Masih lama ya. Lanjut surat Al-Maidah. Oke, sebelum kita lanjut Al-Maidah ada pertanyaan enggak? Silakan. Kan tadi Rasul pertama itu Rasul Iya. alaihissalam. Nah, sejak zamannya Nabi Adam sampai kerasulan Nabi Nuh itu apakah memang tidak ada penyimpangan sama sekali? Terus yang kedua, kalau memang tidak ada penyimpangan, mereka beragama atau berhidupnya itu berlandaskan apa? Jawabannya tidak ada penyimpangan sama sekali. Tidak, dalam tauhid tidak ada penyimpangan. Dosa ada. Yaitu misalnya bunuh Qabil bunuh Habil. Oh iya. Ya. Apa Qabil? Cain bunuh Abel. Ya, Cain bunuh Abel. Qabil itu dalam bahasa Inggrisnya Cain. Kalau Habil Abel. Ya. Itu kayak gitu. Tapi kan enggak menyimpang tauhid. Qabil ini masuk neraka karena dosa bunuh, bukan karena musyrik. Qabil ini cuma parah dia dosanya. Dalam hadis Bukhari yang artinya bahwasanya tidak ada satupun pembunuhan kecuali masih dosanya ngalir ke Qabil, ya anahu awwalu man sanna qatl, karena dialah yang pertama kali membuat sunnah, membuat trendsetternya pembunuhan. Nah, nih jadi itulah makanya hati-hati menjadi trendsetter kesalahan. Enggak ada orang melakukan itu, tiba-tiba Anda orang pertama, kemudian akhirnya Anda diikuti. Ini dosanya benar-benar mengalir ke Anda. Saya belum pernah ada nih, misalnya mohon maaf ya, celana ketat. Kemudian ada orang desainer bikin celana ketat, maka semua dosa orang pakai celana ketat itu ngalir ke desainer pertama tersebut. Gitu. Oh macam-macam. Hari ini semakin banyak kita khawatir kita menjadi pensunnah trendsetter kesesatan. Khawatir. Ada lagi pertanyaan, silakan dari akhwat mungkin. Tadi itu Enggak ada. Apa? Terus panduan hidupnya. Panduan hidupnya adalah ajaran para nabi. Ajaran Nabi Adam. Nabi Adam memiliki suhuf ya. Nabi Syith memiliki suhuf. Ketika tidak disebutkan kitab bukan berarti tidak ada kitab. Ketika Nabi tidak disebutkan kitabnya bukan berarti tidak memiliki kitab. Ada. Berarti Nabi bisa mendapatkan wahyu juga. Ya benar. Bahkan jumhur ulama mengatakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada nabi apa misalnya? Nabi Idris khilaf ulama dia nih kapan, tapi jumhur ulama mengatakan sebelum Nabi Nuh dan ini kuat. Enoch. E-N-O-C-H. Enoch. Nabi Idris. Kemudian Nabi Syith, Set. Nabi Syith kalau ini disepakati seluruh ulama, Nabi Syith adalah nabi dan juga sebelum Nabi Nuh. Intinya sebelum Nabi Nuh banyak nabi. Ada lagi? Tadi aku tak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dengan cara membungkuk. Nah, ini boleh atau enggak? Membungkuknya seperti apa? Kalau membungkuknya sampai seperti ruku, ini tidak. Tapi kalau membungkuknya bungkuk biasa, agak gimana gitu ya, agak turunin, enggak mengapa. Demikian. Masuknya ke ranah urf, selama tidak ada larangan masuknya ke ranah urf. Tapi kalau sudah seperti ruku, maka tidak. Walaupun tidak sampai derajat musyrik atau menyembah orang tersebut, tidak. Tapi tidak bisa dilakukan, enggak boleh. Dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di antara tafsiran masajid yaitu a'dha'us sujud. Nah, tafsiran masajid wa anna a'dha'us sujudi lillah fala tad'u ma'allahi. Jadi jangan gunakan anggota sujud untuk menghormati siapapun. Jadi enggak boleh sujud kepada orang lain. Nah, tapi boleh kalau nunduk dikit gitu ya, misi enggak boleh apa kenangan. Allahu bissawab. Oke, kita lanjut surat Al-Maidah ya. Silakan Bang Zed. Tapi hikmah ayat waris ini misah dari ayat yang waris yang lain apa? Saya nggak tahu. Tapi pastinya ini sangat penting, termasuk rangkaian dalil-dalil gitu ya. Jadi nggak bisa kita pakai depan doang tanpa ini. Ini melengkapi. Yang Arabnya wat tayra di yang awi bimah itu apa? Bisa maf'ul ma'ah. Kalau maf'ul ma'ah bisa juga ma'tuf ala munada. Nanti misalnya gini, ya jibalu. Jibalu i'rabnya apa? Ismun munada mabniyun ala dom fi mahalli nasbin, ya enggak? Ya enggak, benar enggak? Iya. Tapi kan dia mabni fi mahalli nasbin. Nah, kira diatafkan. Ketika diatafkan maka boleh di antara caranya nasab. Ya jibalu wat tayra. Kalau misalnya yang maf'ul ma'ah berarti tayranya ikut bertasbih atau enggak? Iya. Ikut bertasbih. Walaupun walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya.
Kan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Semua langit dan bumi, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda, semuanya. Wa in min syai'in. Gimana? Tahu tadi surat Maryam ya. Tidaklah segala sesuatu di langit dan bumi kecuali merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasma'u tasbihahum, surat Al-Isra. Apa? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi ya walakin la tasma'u. Segala sesuatu mesti bertasbih kepada Allah, tapi kalian enggak paham tasbihnya. Qabil nggak masuk dalam hadis bitaqah yang Karena Rasul SAW mengatakan demikian, dia dapat dosa, tapi kita nggak tahu dia di neraka selama apa, atau nggak neraka, atau masuk syafaat. kalau yang kayak ungkapannya Nabi tentang kayak hadis bitaqah itu apakah hanya berlaku bagi umatnya Rasulullah SAW? Enggak, semuanya umum, lafalnya umum. Oke ya, sekarang surat Al-Maidah halaman 106. Ini kirat, ini nggak ada bedanya kalau Abu Amr. Kayak Ibnu Amir, Hisham. Kita cari yang ada. Yang tadi kira Tadi As-Susi, an Abi Amr. As-Susi ciri khasnya dia ada idgham kabir. Jadi dua huruf yang sama berharokat itu diidghamkan. Malah jadi pokoknya dia idgham kabir. Abu Idgham julukannya. Abu Idgham. Bapaknya idgham karena rajin bikin idgham. Ini aja ya. Syu'bah aja Syu'bah. Syu'bah ini temannya kita, cuma beda sedikit.